Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nam Budaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Selamat malam, sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Zainuha dengan NIM 1302223076, kedua Muhammad Iksan dengan NIM 1302230097, ketiga Muhammad Rafa Fabrian dengan NIM 1302230030, keempat Muhammad Syaki Musyahadak dengan NIM 1302223091, kelima Dev Rafael Ibidonta. Kami dari kelas SM462. Di sini saya akan bacakan alur PowerPoint kelompok saya. Pertama ada deskripsi, kedua user class, kedua aktivitas requirement elicitasi. Selanjutnya adalah deskripsi. Deskripsi itu ada dua, yaitu yang A, alasan pilih topik ini, yang B, penjelasan deskripsi topik ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan pilih topik ini. Yang pertama, relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu studi kasus career jobs akan membantu orang untuk memahami bagaimana proses perekrutan pekerjaan dilakukan dan apa yang menjadi kriteria atau persyaratan yang biasa diperlukan oleh perusahaan. Membantu mempersiapkan diri untuk wawancara kerja, yaitu dengan mempelajari studi kasus career jobs. Orang dapat memahami jenis pertanyaan yang mungkin diajukan dalam wawancara kerja dan bagaimana menjawabnya. Hal ini dapat membantu mereka mempersiapkan diri secara lebih efektif. Ketiga, membantu perusahaan dalam perekrutan, yaitu studi kasus career jobs juga dapat membantu perusahaan dalam melakukan perekrutan. Mereka dapat mempelajari bagaimana cara terbaik untuk menarik calon yang berkualitas dan memahami bagaimana mereka dapat membuat proses perekrutan menjadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan bagian B, penjelasan deskripsi oleh saudara Muhammad Iksan. Sekian, terima kasih. Career Jobs adalah aplikasi mobile dan web yang membantu pengguna mencari dan melamar pekerjaan secara online maupun offline. Offline yang di sini yang dimaksud yaitu dengan interview kerja bisa secara online maupun offline. Itu tergantung perusahaan yang ingin dilamar. Aplikasi ini menawarkan fitur pencarian pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu seperti lokasi, jenis pekerjaan, dan kualifikasi. Selain itu, beberapa aplikasi juga menawarkan fitur tambahan seperti konseling karir, pelatihan, dan saran tentang cara membuat resume yang baik. Meskipun aplikasi ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan memungkinkan orang mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka dan menghubungkan mereka dengan perusahaan yang mungkin tidak mereka ketahui sebelumnya, tetap diperlukan upaya lain seperti program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk membantu orang memperoleh keterampilan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Iksan yang telah menjelaskan penjelasan deskripsi topik career jobs. Selanjutnya akan dijelaskan bagian 2 tentang user class oleh Muhammad Rafa Febrian. Saya Muhammad Rafa Febrian akan menjelaskan tentang nomor 2, yaitu user class. Nah, di aplikasi kami terdapat 2 macam user class. Yang pertama adalah penyedia lowongan pekerjaan atau perusahaan, dan yang kedua adalah pendaftar lowongan pekerjaan. Nah, yang pertama, penyedia lowongan pekerjaan atau perusahaan. Pihak penyedia lowongan pekerjaan akan menggunakan aplikasi ini
untuk memposting lowongan pekerjaan yang sedang mereka butuhkan. Berikut beserta syarat-syarat dan requirement posisi pekerjaan yang ditawarkan tersebut. Pihak penyedia lowongan pekerjaan juga akan menggunakan aplikasi ini untuk memilah dan mencari kandidat yang tepat dari berbagai pendaftar. Ketika sudah mendapat kandidat yang tepat untuk lowongan pekerjaan mereka, perusahaan juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengontak atau berbicara dengan calon kandidat yang diterima. Yang kedua adalah pendaftar lowongan pekerjaan. Nah, pendaftar lowongan pekerjaan ini bisa terbagi menjadi beberapa golongan. Contohnya adalah rakyat golongan ekonomi menengah ke bawah, fresh graduate, orang yang tidak memiliki pekerjaan ataupun pengangguran, ataupun mahasiswa atau mahasiswi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rafa Febrian yang telah menjelaskan bagaimana cara user class di kelompok 7 tentang career jobs. Selanjutnya akan dijelaskan bagian 3 tentang aktivitas, requirements, elicitation, mulai dari planning, preparation, perform, sampai hasil. Oleh Saudara Muhammad Zaki Mushadak. Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Musaddak dengan NIM 130.23082. Di sini saya kelompok 7 akan menjelaskan slide 7 tentang aktivitas requirement elicitation. Yang pertama itu ada planning. Di sini kita melakukan teknik elisitasi. Yang kami lakukan ialah kuesioner. Kami mengirimkan kuesioner melalui form kepada calon user sistem yang kami buat. Yang kedua, preparation. Kami melakukan pengiriman kuesioner sebanyak 1 kali kepada calon user, yaitu pada tanggal 12 April 2023. Yang ketiga ada perform. Elicitation survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada fresh grade, pengangguran, golongan ekonomi menengah ke bawah, mahasiswa atau mahasiswi. Dan yang terakhir itu ada hasil dari proses elisitasi yang telah kami yang dilakukan. Kami telah mendapatkan beberapa requirement, yaitu user dapat mencari pekerjaan sesuai dengan keinginannya, user dapat membaca informasi mengenai pekerjaan yang dibutuhkan, dan yang terakhir user akan mendapatkan informasi lebih mudah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Muhammad Zaki Mushadak yang telah menjelaskan aktivitas requirement mulai dari planning sampai hasil. Selanjutnya akan dijelaskan lagi tentang user stories yang terdiri dari siapa aja. Oleh Muhammad Iksan, Yang pertama, sebagai user, saya terasa mudah dalam memilih pekerjaan sesuai keinginan saya. Yang kedua, sebagai user saya merasa lebih transparan karena pemilihan pekerjaan tidak melalui orang dalam, tidak seperti yang terjadi saat ini. Sebagai user, saya memiliki saran fitur seperti pengalaman kerja dari alumni sebelumnya. Jadi user di sini memiliki saran-saran dari aplikasi untuk memperdalam suatu interview atau melamar pekerjaan itu seperti apa. Jadi user agar tidak kaget buat mengelamar pekerjaan yang baru. Sebagai user, saya merasa lebih efisien memilih pekerjaan dalam bentuk seperti ini ketimbang zaman dulu yang masih menggunakan kertas. Jadi user merasa terbantu dengan mendaftar kerja secara online atau menaruh lamaran
lebih mudah daripada menggunakan kertas yang harus secara offline panas-panasan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Muhammad Iksan yang telah menjelaskan tentang user stories. Saya harap presentasi ini telah memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat tentang topik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.